Bismillahirrahmanirrahim. Artinya setelah sepakat perjanjian, yaitu permintaan Nabi Musa agar tantangannya Fir'aun, yaitu untuk mengadu kelihayan sihir orang-orang Mesir dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Nabi Musa meminta agar itu diadakan pada hari raya dan pada siang hari di tempat terbuka di tengah-tengah yang mudah dijangkau oleh seluruh rakyat Mesir pada saat itu. Setelah itu kemudian tawallah, pergi pulang mulai Fir'aun merencanakan, memanggil para juru sihir. Diumumkan kalau sekarang ini lewat media massa, lewat berbagai cara, dipanggil, dikumpulkan, disaring mana yang paling tinggi ilmu sihirnya. Lah setelah selesai kemudian datang pada waktu yang sudah dijanjikan pada hari raya itu. Begitu datang ketemu dengan Kanjeng Nabi Musa yang mendahului mereka untuk memberikan saran dan nasihat. Hai para juru sihir, kalian celaka kalau kalian tidak mengubah cara kalian. Kalian bisa akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau profesi kalian tidak dihentikan. Ya begitulah Nabi itu mengawali, jemput bola. Orang dakwah itu tidak menunggu ditanya menunggu, enggak. Agama itu harus mengalir kemana saja itu ya. Mengalirnya itu itulah kemana saja harus disampaikan, tidak boleh menunggu, tidak boleh bersikap reaktif, tetapi aktif dari awal. Itulah agama yang disampaikan Nabi Musa, begitulah karena mengingatkan sesuatu yang salah. Sihir perbuatan salah, dosa besar itu karena sihir ini perbuatan yang dibantu atau minta bantuan kepada jin dan setan. Dan bantuan-bantuan itu bukannya bantuan-bantuan tanpa syarat, tanpa bayar, tetapi itu ada pembayarannya. Bahasa kita ada mas kawinnya, sehingga pada akhirnya jin dan setan itu dipertuhankan oleh mereka. Dipertuhankan. Mereka itu menuruti jin dan setan untuk membayar mas kawin. Itulah semakin besar ilmu sihirnya, maka semakin besar bayarannya pula. Bukan bayaran uang, tetapi bayaran untuk menyekutukan Allah, untuk menginjak-injak agama Allah. Itu di mana saja orang tahu ilmu-ilmu hitam seperti itu harus dibayar dengan tindakan yang sangat bertentangan dengan agama. Karena itulah Nabi Musa mengatakan wailakum la taftaru 'alallahi kadziba. Jangan kalian bohong kepada Gusti Allah, menuhankan selain Allah, seolah-olah ada kekuatan selain kekuatan Allah. Bohong besar itu. Sebelum itu dilaksanakan pertandingan tadi, para juru sihir ini di kalangan intern, di intern mereka sendiri itu sudah pada bincang-bincang untuk menyikapi Kanjeng Nabi Musa dan Nabi Harun. Itulah yang menantang agar mukjizatnya atau menurut mereka sihirnya diadu.
setelah mendengar kata-kata Nabi Musa, kata-kata yang sangat benar dan tegas, kalian ya macam-macam kalian ya, menjadi tukang sihir, berprofesi sihir yang mendiskreditkan Gusti Allah dan memuliakan jin setan, awas kalian, bisa celaka kalian nanti. Mendengar kata-kata seperti itu, karena itu kata-kata hak, kata-kata benar, mereka sendiri ini goyang hatinya ya, goyang itu ya, di kalangan mereka pada orang apa sih itu ya, Musa ini jangan-jangan benar itu ya. Begitu itu artinya fatanaza'u amrohum. Nah ini yang ya, sering saya katakan bahwa kebenaran ini memiliki kekuatan batin ya, memiliki kekuatan yang bisa menggoyang, mendobrak hati sekeras apapun itu hati. Begitu orang-orang musyrik Mekah dulu ya, yang begitu kolot, begitu wangkot, begitu keras kepala bukan main, tetapi ketika mendengar Quran yang mereka sendiri itu menantang ya, yang mereka sendiri tidak mempercayai, tetapi begitu Quran didengar oleh mereka, hatinya itu goyang gitu ya. Nah itu yang sampai-sampai tokoh-tokoh mereka itu mencuri-curi dengar, untuk mencuri dengar ketika Kanjeng Nabi baca Quran. Jadi Quran punya kekuatan yang luar biasa itulah ya. Tidak perlu tanpa harus direnungkan dengan mendalam, hanya dibaca saja Quran itu sudah mendobrak hati. Kekuatan apa di situ? Kekuatan hak, kekuatan kebenaran itulah, dan itu terbukti sepanjang sejarah ya. Banyak orang yang masuk Islam ya, awal mulanya hanya karena mendengar Quran. Bahkan ada beberapa yang masuk Islam mendengar Quran tanpa sama sekali mengerti artinya ya, mengerti artinya. Orang Eropa Timur, orang itu yang sama sekali tidak mengerti bahasa Arab alif bata sedikit pun, ketika mendengar bacaan Quran tercengang. Bacaan apa itu? Itu ya, jelas ini beda, bukan main dengan susunan bikinan manusia. Lah dari situlah mulai dia pelajari dan akhirnya menyebabkan dia masuk Islam. Hal seperti itu sering terjadi ya. Lalu begitu juga ini ucapan hak, kebenaran yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi Musa, oleh hati ya, keluar dari lubuk hati yang sangat bersih, sangat ikhlas itu ya. Keikhlasan plus dengan kebenaran jadi satu, kuatnya bukan main ya. Orang-orang para juru sihir itu yang kelas paling tinggi, mestinya mereka itu sangat percaya diri bukan main itu ya. Oh mau diadu oke. Ya, siapa sih di dunia yang ilmu sihirnya melebihi kami begitulah. Tetapi begitu berhadapan dan mendengar kata-kata Nabi Musa, tanaza'u, ada yang mengatakan, loh jangan-jangan benar, jangan-jangan Musa ini itu benar. Lah ada yang mengatakan, oh tidak, lah itulah, itu sudah merupakan separuh dari kekalahan ya. Orang itu ya, kalau mentalnya sudah tidak kuat, itu berhadapan dengan lawan ya sudah separuh kekalahan itu. Sama dengan tentara yang berperang, ketika keyakinannya itu dan mentalnya itu tidak membaja, yaitu senjata itu sangat mudah dipatahkan gitu ya. Secara lahir, secara ilmiah seperti itu. Lah kemudian tetapi pada akhirnya hal yang batil itulah yang dijadikan atau dipaksakan untuk menjadi sikap mereka semua. Hal yang batil apa itu? Mereka akhirnya mengatakan, sudahlah kita sepakati bahwa Musa dan Harun ini dua orang yang ingin menggunakan sihirnya untuk meraih kekuasaan di negeri kita ini.
Ya, mereka berdua adalah orang Bani Israel, pendatang bukan pribumi, ya, tetapi ingin menguasai negeri kita, ya, dengan menggunakan ilmu sihirnya. Kalau mereka berdua itu menang, nanti para tokoh kita akhirnya condong kepada mereka berdua. Kalau para tokohnya itu kemudian mencintai Musa dan Harun, negaranya akhirnya dia diserahkan kepada Musa dan Harun. Kalau negaranya dipimpin Musa dan Harun, ya kita itu yang menjadi bawahan dari keduanya itulah. Nah, itu untuk membakar semangat seperti itu, ya. Nah, karena itulah kekuatan batil itu terus menerus mencari-cari cara untuk menyemangati, ya, para ahlul batil agar terus kencang, terus semangat. Tetapi itu tadi, ya, sesuatu yang batil digembar-gemborkan melalui media massa, melalui apa saja, kalau memang batil itu tetap saja lemah, tidak ada kokoh, tidak ada, mudah sekali untuk dipatahkan dengan kebenaran. Ayo terus berjuang, karena mereka berdua itu akan menghancurkan kita, merebut negara kita. Ayo lawan terus. Ayo sepakati, jangan banyak berselisih paham. Ayo kita sepakati semua bahwa ini Musa dan Harun adalah pendatang yang ingin merebut kekuasaan menggunakan sihirnya. Karena itulah kita harus lawan. Kalau sampai dia menang, wah, cara hidup atau sistem yang sudah ada, yang merupakan sistem yang sangat baik, sangat ideal, kita dipimpin oleh seorang Fir'aun, di mana Fir'aun itu merupakan raja yang teramat kuat. Ini merupakan sistem terbaik, muslah. Wah, ini nanti akan hancur kalau sampai berdua itu dibiarkan di negeri Mesir ini. Karena itulah saudara-saudara semuanya, kita harus siapkan, kita rapatkan barisan, begitulah, ya. Nah, akhirnya kemudian ayo kita berbaris yang ini, dan betul-betul kita ini akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Kita pasti menang, pasti menang. Wa qad aflahal yauma man ista'la. Ini kita bisa membayangkan kebatilan tarung melawan kebenaran, ya, dengan secara lahir terlihat sangat tidak seimbang. Ya, dua orang, Kanjeng Nabi Musa dan Nabi Harun, dari rakyat biasa, bahkan rakyat kelas 2 yang tidak memiliki dukungan dari siapapun. Lah kemudian di sana lawannya berpuluh-puluh juru sihir kelas nasional bahkan internasional waktu itu, ditopang dan didukung penuh oleh Fir'aun. Fir'aun dukungan kekuatan, dukungan finansial, dukungan segala macam. Itu, ya. Coba itu sangat tidak seimbang. Artinya setelah itu berhadap-hadapan, ya, sudah pada saatnya itu untuk dimulai pertandingan, para juru sihir mengatakan, ini siapa dulu yang melempar, wahai Musa, kau dulu yang lempar tongkatmu atau kami? Ya, lo sekarang ya diundi, ya, pakai uang koin, mana milih mana kau ini, ya. Nabi Musa spontan jawab, silakan kalian lemparlah, kalian dulu, ya, saya belakangan, kalian lempar. Dilempar itu semua, ada yang pakai tambang dadung, ada yang pakai tongkat. Begitu dilempar, ular-ular besar itu, ya, berjengkelitan, itu, ya. Kanjeng Nabi Musa merasa takut, ya, takut. Baik itu takut, memang sihir waktu itu memang sangat besar. Ya, orang yang menonton pun juga merasa kaget melihat pemandangan yang sangat luar biasa mengerikan. Ya, coba bagaimana selapangan isinya ular-ular, misalnya kobra, ya, king kobra begitu. Ya, orangnya takut itu, ya. Bisa takut seperti itu, tetapi juga bisa takut Nabi Musa bukan takut ular-ular dan sihirnya, takut karena khawatir orang-orang nanti tidak bisa membedakan antara sihir dengan mukjizat.
Karena sama-sama bentuknya, lahirnya sama. Nabi Musa ya itu tongkat jadi ular, mereka ya sama tongkat jadi ular. Mana yang mukjizat, mana yang sihir? Khawatir orang banyak yang nonton tidak bisa membedakan. Lah kalau tidak bisa membedakan, nanti ya nggak mau iman dan nggak percaya dong. Nah ini menurut tafsir Jalalain seperti itu. Tetapi tadi kalaupun tafsirnya tidak seperti itu, Nabi Musa merasa ngeri melihat itu, yaitu wajar-wajar, bukan kurang percaya pada mukjizat, tidak, tetapi sebagai manusia melihat pemandangan yang aneh seperti itu ya, ya takut itulah ya. Nah kemudian datanglah wahyu dari Gusti Allah itu ya. Nah ini yang namanya yang sering sekali saya sampaikan, kekuatan hak kebenaran itu kalau di atas bumi seringkali sangat tidak imbang. Yang batil sangat besar, yang hak sangat kecil, sangat hina, sangat asor. Tetapi yang kecil itu nanti kalau dalam kondisi kepepet, ini akan secara otomatis nyambung dengan kekuatan asli. Kekuatan asli apa? Kekuatan langit itulah ya. Bumi itu campuran kebenaran dan kebatilan, kekuatan dan kelemahan, kekayaan dan kemiskinan, kebenaran dan kesalahan. Itulah bumi itu ya isinya seperti itu. Tetapi kalau langit yang ada hanya kebenaran, kesucian, kekuatan, kesempurnaan. Nah kalau bumi nyambung dengan langit, yang nyambung ya yang benar itulah. Kebenaran yang hanya beberapa gelintir orang ketika dalam kondisi kepepet otomatis nyambung dengan kekuatan langit, kekuatan malaikat, kekuatan yang diridhoi Allah. Lah walaupun itu kecil kelihatannya, tetapi kekuatannya bukan main. Nah dalam kondisi takut begini, Kanjeng Nabi Musa dipanggil Allah inilah ya. Jangan takut kau Musa, kau pasti akan mengalahkan mereka. Wah itu ya, itu yang namanya nyambung itu ya. Tadinya rada deg-degan, begitu ada ya kabar dari Allah, wah sama sekali tidak ada rasa takut, rasa khawatir, rasa apa, tenang setenang-tenangnya. Persis seperti Kanjeng Nabi ketika sendirian menceritakan bahwa tadi malam saya barusan diisrokan ke Baitul Maqdis dan naik ke langit 7 tembus sana. Ini Nabi seorang diri itu ditertawakan, wah dicibir bukan main. Wong sebelumnya ketika Nabi tidak menceritakan yang aneh-aneh saja dicibir bukan main. Sekarang cerita super aneh. Ya katanya semalam barusan dari Palestina dan naik ke langit. Wah ya bagaimana orang. Tetapi Nabi dengan sangat tenang bukan main. Ya karena itulah keyakinan atas kebenaran yang sangat-sangat melekat di dalam hati. Hilanglah rasa takutnya. Di mana orang itu berpegang dengan sihir, tidak akan bisa merasa bahagia dan menang, tidak. Mana coba itu sihir yang orangnya membuat menjadi kaya raya, menjadi berkuasa, tidak ada itu ya. Karena itulah bolak-balik saya mengatakan jangan mempelajari ilmu-ilmu yang tidak berguna. Salah satunya adalah ilmu dukun-dukun itu, ilmu kekebalan, ilmu pelet, ilmu lain-lain ya, yang nantinya bekerja sama dengan jin. Nggak usah lah ya. Nggak ada itu. Semakin dalam ilmu seperti itu semakin membahayakan, dan tidak ada yang sukses orang yang belajar itu. Akan menutup hati lah ia itu. Kalau hati tertutup tidak bisa dimasuki ilmu. Setelah Nabi Musa ya itu ditonton, wah sekian ribu orang, penonton saja ketakutan. Nabi Musa mulai setelah dikabari jangan takut, kamu pasti menang, lempar, ini akan nguntalin semua. Orang melihat deg-degan bukan main ya. Wah sekarang giliran Musa melemparkan tongkatnya, coba seperti apa. Maju Nabi Musa, plek, dilempar,
Wah, begitu lempar langsung lep 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 lep, ular selapangan habis semuanya, tinggal ularnya Nabi Musa. Orang tercengang semuanya ya. Fir'aun yang berada di tribun VIP, wah itu pucat pasi bukan main itu ya. Ya pucat pasi bukan main, bahkan konon ularnya langsung ke tribun itu ya. Oh, ularnya menjik-menjik mau melempar, berlarian semuanya terbirit-birit itu. Nah, disitulah itu kebenaran itu nampak dengan jelas. Akhirnya para juru sihir yang tadinya itu tokoh-tokoh kekufuran, kufuran ya, langsung berbalik 180 derajat ya, spontan tanpa dibuat-buat langsung bersujud melihat kekuasaan Allah, yakin benar bahwa itu bukanlah kekuatan manusia. Kekuatan manusia tadi itu yang mereka miliki itu tadi, kalau ini bukan. Itulah para ahlinya itu sebagai saksi bahwa inilah di luar kekuatan manusia. Ya akhirnya iman itulah ya, spontan mereka iman.